Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Penangkar Muda, channel yang membahas tentang putaran dunia kicau mania ya, khususnya ternak murai batu, terus setting lombaan dan segala macamnya. Nanti kita bahas sama-sama. Di sini saya tidak menggurui atau beracuan pada apa kata-kata saya yang keluar ya. Ini cuma saya sharing untuk berbagi pengalaman. Nah, ini pun yang sudah saya lakukan ya, teman-teman. Jadi bukan saya ngarang-ngarang atau gimana, enggak. Jadi sini saya cuma sharing, kalau mau dipakai, mau diterapkan di teman-teman semua juga terserah. Ini juga kalau enggak juga terserah ya. Baik. Jadi sebelum dilanjutkan video ini, saya bukan minta ya, jangan lupa untuk subscribe di video ini. Karena apa? Karena di 1000 subscriber ya, 1000 subscriber itu saya akan menggiveaway-kan satu trotol murai jantan ternakan saya ya, ternakan saya sendiri di belakang. Jadi jangan khawatir teman-teman untuk subscribe, karena caranya itu subscribe, nanti komen ya di video yang akan saya buatkan nanti setelah 1000 subscriber. Nanti saya akan buatkan video, nanti komen di video tersebut, nanti saya acak ya. Baik, kita ke pembahasan yang kali ini. Saya akan membahas penangkaran murai batu atau vitamin ya, vitamin murai batu, biar supaya cepat bertelur, cepat produksi dan lancar, nggak ada masalah. Ya mungkin masalah 1-2 ada gitu, tapi mengurangi masalah. Tapi alhamdulillah sih yang saya terapkan di kandang saya atau vitamin yang saya pakai itu, saya belum pernah terjadi kematian ya, trotol kematian atau egg bending dan segala macam. Semoga ya jangan ya teman-teman. Baik, ada 3 hal yang sangat berpengaruh dalam beternak murai batu ya teman-teman. Yang pertama itu pemilihan indukan. Pemilihan indukan itu sangat penting teman-teman. Videonya udah saya buat kemarin kalau nggak salah, coba dilihat lagi. Di situ saya menjelaskan semuanya tentang pemilihan indukan yang baik dan benar gitu ya. Nah, yang kedua itu sistem kandang ya teman-teman. Sistem kandang itu sirkulasinya harus baik, diameternya, ukurannya harus pas, terus tempatnya harus pas. Pasnya itu maksudnya kesinaran matahari ya teman-teman, sinar matahari. Terus jarak antara atas tingginya itu juga harus minimal 1,5 meter, atau paling maksimal atau paling ideal itu 2 meter ya teman-teman. Maksimal itu nyampe 3 meter juga ada. Kalau sistem kandang itu saya belum bikinkan videonya, tapi nanti setelah ini saya akan bikinkan videonya. Nanti saya upload juga di YouTube channel ini. Yang ketiga itu manajemen pakan dan perawatan ya teman-teman. Manajemen pakan dan perawatan. Oke, baik. Jadi gini nih teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing pengalaman manajemen pakan dan perawatan. Pertama-tama kawan-kawan perlu tahu pakan yang kita berikan untuk murai batu kita, khususnya di jodohan, itu berupa EF ya. EF itu banyak, ada dari jangkrik, terus ulat Hongkong, ulat kandang, kroto dan lain-lain ya. Nah, ini adalah bahan pakan atau pakan yang mengandung protein ya teman-teman. Jadi belum lengkap. Kalau pakan tuh harusnya lengkap. Pakan tuh harus ada protein, mineral, terus vitamin, ada kalori gitu ya. Sehingga kawan-kawan yang diperlukan adalah penambahan vitamin atau kalori dan mineral itu di luar EF ya. Di luar EF itu maksudnya vitamin atau berbentuk cairan atau bubuk, terserah itu ya. Di luaran sana banyak banget vitamin-vitamin breeding untuk peternak murai batu ya. Oke. Mungkin di tahapan awal teman-teman itu tidak mengalami kesulitan untuk beternak murai batu ya. Karena apa? Karena di tahapan awal mungkin di 1, 2, 3 kali produksi itu
si badan murai batu itu masih banyak vitamin atau mineral yang masih tercukupi ya. Tapi setelah beberapa kali produksi akan timbul masalah-masalah baru nih. Contohnya egg bending, terus udah nggak produksi lagi gitu ya, macet produksi maksudnya. Terus banyak lah buang telur atau indukan, pokoknya banyak banget yang teman-teman biasanya tanyakan di grup-grup Facebook atau grup WA ya. Oke. Oleh karena itu saya akan menjelaskan cara penggunaan vitamin dan mineral yang saya gunakan ya teman-teman. Yang saya gunakan yaitu berupa Mineral Express dan Indovitro. Oke. Jadi di fase penjodohan itu setelah panen ya, itu sangat penting untuk kita berikan produk yang bernama Mineral Express dan Indovitro. Jadi di fase-fase tersebut sebelum bertelur itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Mempengaruhinya apa? Mempengaruhi kualitas telur, terus birahi yang baik. Nah, Mineral Express dan Indovitro bentuknya seperti ini. Nah, ini Mineral Express dan ini Indovitro ya, kecil ya. Nah, ini dua produk ini sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi. Kalau bagi saya ya, sangat mempengaruhi banget proses penjodohan atau proses bertelur, itu sangat mempengaruhi. Jadi yang sulit penjodohan, insya Allah kalau pakai ini cepat jodohannya. Jadi EF yang kita berikan nanti, EF yang berupa jangkrik, kroto dan lain-lain yang kita berikan nanti itu akan diikat oleh dua vitamin atau dua obat ini ya, dua obat ini. Kalau saya nyebutnya bukan obat tapi vitamin dan mineral ya. Jadi nanti akan diikat oleh kedua produk ini dan akan diserap oleh darah. Jadi yang tadinya kurang cuma berupa protein, EF yang kita berikan itu akan bertambah, ada mineral, ada protein, ada vitamin itu di dalam produk dua ini ya teman-teman. Jadi ini dua kesatuan ya. Jadi dua tapi kesatuan ini. Jadi nggak boleh pakai satu aja, tapi harus dua-duanya ya teman-teman. Nah itu untuk dua produk ini tuh bisa digunakan sebelum bertelur dan sesudah kita panen ya. Jadi kalau sebelum bertelur itu kita gunakan produk ini itu selama jadi kalau belum bertelur kita wajib atau dikasih ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah angkat sarang atau udah bertelur satu, kita hentikan dulu. Nah setelah kita panen anakannya, kita berikan lagi produk ini juga nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja untuk cara praktek penggunaannya ya. Kita simak video berikutnya. Baik teman-teman, kali ini kita praktek cara penggunaan dua produk Mineral Express dan Indovitro ya. Jadi langkah-langkah pertama yang kita harus persiapkan adalah tentunya dua produk ini dua. Yang kedua itu ada suntikan. Nah yang ketiga itu jangkrik. Kita pilih yang agak kecil-kecil ya, jangan terlalu besar ya teman-teman. Nah yang yang keempat itu ini mineral, air mineral ya, air bersih ya, kalau bisa yang mateng ya teman-teman. Nah yang pertama itu kita buka suntikan, kita ambil nih air yang bersih tadi, setengah cc aja ya teman-teman, setengah cc nih. Nah ini kebanyakan, sebentar, nah ini setengah cc ya, nggak fokus, sebentar. Nah ini setengah cc aja ya teman-teman. Nah setelah itu kita buka tutup botolnya, kita buka. Nah si air tersebut, nah air yang tadi disuntikan ini kita tuangkan ke dalam tutup botol ini. Nah jadinya seperti ini, karena jernih jadi nggak kelihatan ya. Nah setelah ini
kita buka produknya. Nah yang ini nih, ini cukup 3 tetes ya teman-teman, ini cukup 3 tetes, ini cukup 3 tetes saja. Ini karena saya cuma nyontohin jadi saya nggak ngetetesin ya teman-teman. Nah, ini cukup 3 tetes. Nah yang ini yang kecil, bentar saya buka dulu. Nah yang kecil ini teman-teman, Indofit Pro ini cukup 1 tetes ya, walaupun kecil 1 tetes tapi ini khasiatnya luar biasa ya teman-teman. Ini cukup 1 tetes saja. Nah setelah kita masuk semua, yang Indofit Mineral Express 3 tetes dan Indofit Pro itu 1 tetes, kita masukin lagi ke suntikan nih, kita sedot lah bahasa ininya ya, kita sedot lagi. Nah kita sedot lagi sebentar. Nah setelah disedot, kita rapihin dulu nih, kita rapihin dulu biar tidak ada anginnya. Kita suntikan ke jangkrik ya teman-teman. Bentar saya ambil jangkriknya, kita suntikan ke jangkrik. Cara menyuntikkan ke jangkrik itu tidak boleh di perutnya ya, karena kalau di perutnya itu nanti si cairan ini nih yang disuntikan itu bocor ya. Kalau bocor tuh biasanya kalau dikasihkan ke murai itu nggak mau dianya. Kalau bisa dari leher ya, dari atas nih. Sebentar kita fokuskan. Nah dari sini nih ya teman-teman, dari sini nih. Nah dari sini nih, caranya seperti ini. Dari sini kita pelan-pelan aja, sedikit aja. Biasanya kalau segini tuh buat 5 atau 6 jangkrik bisa ya. Nah setelah semuanya terpakai atau disuntikan pakai produk ini, saatnya kita berikan ke murai yang di tangkaran nih, yang lagi fase penjodohan atau fase lagi angkut sarang atau mau bertelur atau sesudah panen ya. Itu sangat baik ya teman-teman, sangat cocok maksudnya. Nah pemberian pakan ini tersebut, vitamin ini kalau bisa itu di waktu pagi hari ya teman-teman. Jadi ketika si murai itu lagi lapar gitu, jadi sebelum makan EF lain kita berikan jangkrik yang sudah kita suntikan pakai Indofit Pro dan Mineral Express. Karena apa? Biar langsung dimakan ya, biar langsung dimakan, jadi nggak terbuang si jangkrik itu nggak terbuang. Tapi kalau kita berikannya agak siang, dia udah makan beberapa EF atau jangkrik dan lain-lain sebagainya, nanti malah ini nggak kemakan ya, karena ini agak bau ya sebenarnya. Obat ini tuh agak bau vitaminnya, karena ini asli ya. Jadi mungkin dari pembuatnya itu benar-benar obat yang asli, mujarab lah ibaratnya gitu. Kalau bisa jangan nyampe bocor, makanya tadi dibilang jangan nyampe bocor. Nah tadi itu cara satu ya yang pakai suntikan. Untuk yang susah suntikan, karena suntikan tuh kadang-kadang nggak boleh dijual belikan secara bebas ya teman-teman. Untuk yang susah suntikan itu bisa caranya kalau udah ditetesin dan udah dimasukin ke ini, udah dikasih air setengah cc, terus kita tetesin yang Mineral Express yang biru ini 3 tetes, dan yang kecil itu 1 tetes kita masukin ke, kalau enggak ya terserah sih, terus diaduk di botolnya atau di apa. Nah kita taburin ke kroto ya, kita taburin ke kroto, terus kita aduk sampai rata biar nggak terlalu ini. Kita kasihkan ke murainya, jadi kadang-kadang takutnya nggak punya suntikan kan susah buat ngolesin ke jangkriknya. Nah itu cara yang kedua. Nah, untuk cara yang ketiga tuh sebenarnya nggak terlalu efektif ya teman-teman. Ya, cara yang ketiga itu dengan cara air minum untuk ditaruh di kandang ternak ya. Jadi misal ini air minumnya ya, kita tetesin aja langsung nih. Ini 1 tetes, ini 3 tetes. Jadi kita langsung kasih ke kandang ternak. Tuh. Karena kenapa nggak efektif pakai air minum? Karena airnya kebanyakan ya teman-teman. Airnya nggak kebanyakan. Tapi kalau susah ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting dia minum ini juga, kalau bisa airnya jangan terlalu banyak. Jadi setengah dari cepuk lah. Kalau cepuknya segede ini, kalau buat minum ya setengahnya aja nggak apa-apa. Karena
Kalau kebanyakan ya obatnya nggak terlalu kerasa ya teman-teman. Nah mungkin itu yang bisa saya share kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar dunia breeding murai batu bisa ditanyakan lewat komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, karena di 1000 subscriber nanti saya akan menghadiahkan atau giveaway trotol murai batu ya untuk teman-teman subscriber saya. Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyakan juga di komentar, atau nanti saya bagikan nomor WA-nya di komentar atau japri ya, atau di IG juga ada ya teman-teman. Klik aja di IG penangkar muda ya, penangkar muda, nanti DM aja, nanti saya share, kasih nomor WhatsApp-nya ya, buat sharing-sharing nggak apa-apa, atau tanya-tanya saya siap menjawab. Oke, mungkin itu aja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.